Selamat berjumpa kepada adik-adik mahasiswa baru Universitas Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama terimalah salam dari saya, Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratawu Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Saya sangat bangga bisa berjumpa dengan adik-adik semua yang notabene adalah lulusan-lulusan terbaik di sekolahnya masing-masing. Sekarang sudah bisa diterima di universitas, salah satu universitas favorit di Indonesia ini, jadi di Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan pembekalan tentang bagaimana kita hidup di dalam perbedaan. Kita harus rukun bersatu yang ditinjau dari ajaran agama kita. Jadi saya disuruh diberikan tema oleh yang memberikan manat, satu karena beda. Jadi dari tema ini kemudian saya membuat sebuah judul, Merajut Toleransi Bangsa Indonesia, yang saya buatkan untuk bisa diberikan dalam pembekalan kepada adik-adik mahasiswa baru Universitas Indonesia, khususnya bagi adik-adik umat Hindu, umat Dharma yang sangat saya banggakan. Adik-adik para mahasiswa baru yang sangat saya banggakan dan yang sangat luar biasa. Selamat berjumpa dengan saya, Kanjeng Raden Haryo Tumenggung, Pinandita Astono Chandradana, yang kebetulan menjadi salah satu ketua pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Adik-adik yang saya banggakan. Jadi kalau saya yakin dan percaya bahwa adik-adik sekarang sudah masuk ke jenjang perkuliahan, berarti adik-adik sudah melewati proses dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Dan saya yakin dan percaya juga adik-adik sudah menerima pembelajaran tentang mata pelajaran agama Hindu dari awal sampai yang terakhir. Sehingga dalam penyampaian saya nanti akan ada memakai istilah-istilah Hindu langsung, jadi mudah-mudahan tidak asing bagi kalian semua. Jadi saya awali dengan di dalam filosofi Hindu ada beberapa ajaran atau tatwa yang ingin saya mulai adalah dari semenjak kita dilahirkan di dunia ini, sesungguhnya kita sudah membawa beban hutang. Jadi hutang itu sama dengan renang. Jadi ada 3 hutang yang dibawa sejak kelahiran kita sebagai manusia, itu yang disebut dengan tri renang. Nah, adik-adik sekalian, 3 hutang ini, hutang yang pertama adalah hutang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Hyang Widi Wasa, yang disebut dengan Dewarna. Kemudian hutang yang kedua adalah hutang kepada orang tua kita, leluhur kita yang telah melahirkan kita, yang disebut dengan Pitra Renam. Dan hutang yang ketiga adalah kepada beliau yang memberikan ilmu, memberikan pemahaman, memberikan kebijaksanaan yang disebut dengan Resi Renam.
Kalau ada hutang, pasti harus ada adalah merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban itu adalah hutang yang harus ditebus atau harus dibayar oleh yang mempunyai hutang. Bagaimana umat Hindu membayar hutang-hutangnya yang 3 hal itu? Umat Hindu membayarnya dengan melaksanakan persembahan-persembahan suci yang disebut dengan yatnya. Jadi persembahan suci yang dilakukan oleh umat Hindu ada 5 yang disebut dengan pancayatnya. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan dewayatnya, persembahan suci kepada ide Sang Hyang Widi Wasit. Yang kedua adalah resiyatnya, persembahan suci kepada para maharsi, para cendekia, pada para pemberi ilmu pengetahuan. Kemudian persembahan suci kepada leluhur yang disebut dengan pitrayatnya. Kemudian persembahan suci kepada sesama umat manusia yang disebut dengan manusayatnya. Dan persembahan suci kepada alam lingkungan kita yang disebut dengan butayatnya. Nah, bagaimana korelasi antara tri renam dengan panjayatnya? Jadi 3 utang yang di atas, jadi ada utang kepada Tuhan, biasanya kita membayarnya dengan melakukan dewayatnya dan butayatnya. Itu persembahan, artinya hutang kepada Tuhan kita lunasi atau kita coba bayar dengan mencicilnya, dengan melakukan kegiatan dewayatnya dan butayatnya. Hutang kita kepada para maharsi, kepada para guru kita, itu dilakukan dengan resiyatnya, kita bayarnya, jadi hutang resi renam kita bayar dengan resiyatnya. Kemudian hutang kita kepada leluhur atau pitra renam itu kita bayar dengan pitrayatnya dan manusayatnya. Sehingga 3 hutang itu yang di atas, tri renam itu, dengan kita melakukan pancayatnya, otomatis ketiga hutang itu sudah kita bisa membayarnya secara cicilan. Istilahnya kalau orang istilah sekarang ya, artinya kita tidak bisa sekaligus membayar semua itu selama kita hidup, ya kita harus lakukan pembayaran itu. Adik-adik sekalian, jadi sesungguhnya dengan kita telah menjalankan pembayaran hutang atas 3 hutang tersebut dengan melaksanakan pancayatnya, secara otomatis kita sejatinya sudah melaksanakan apa yang menjadi harapan kita hidup adalah mencari kebahagiaan hidup di dunia. Ada 3 kebahagiaan hidup di dunia. Jadi ada 3 penyebab kebahagiaan hidup di dunia yang disebut dengan tri, ita, karana. Tri itu 3, hita itu kebahagiaan, karana itu penyebab. Jadi 3 penyebab kebahagiaan hidup. Yang pertama adalah yang disebut dengan parahyangan. Jadi yang pertama disebut dengan parahyangan adalah hubungan, kita harus menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya. Yang kemudian, yang kedua yang disebut dengan pawongan, kita sebagai manusia harus menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Yang ketiga yang disebut dengan palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan kita. Nah, bagaimana korelasinya dengan panca yatnya dan tri renam itu? Nah, dalam menjalin hubungan komunikasi yang harmonis dengan Tuhan, kita melakukan yang disebut dengan dewa yatnya. Kemudian, bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama umat manusia? Kita melakukan 3 yatnya, jadi mulai dari resiyatnya, kemudian pitrayatnya, dan terakhir manusayatnya.
Kemudian bagaimana cara kita menjalin hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan kita? Itu kita laksanakan dengan melaksanakan kegiatan budayanya. Nah, kalau ketiga hubungan yang harmonis ini kita bisa jalankan, maka tujuan kita hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang menjadi tujuan daripada agama Hindu itu sendiri adalah moksartam jagadita yaca iti dharma, akan bisa kita ejawantahkan, akan bisa kita realisasikan. Nah, oleh karena itu adik-adik, jadi dalam bagaimana cara merealisasikan agar tujuan agama ini, tujuan kita berhidup beragama ini tercapai, yakni moksartam jagadita yaca iti dharma, maka yang harus kita laksanakan adalah dengan menjalankan dalam ajaran kita yang disebut dengan catur purusa arta. Jadi dalam catur purusa arta, saya yakin dan percaya adik-adik semua sudah pernah mendengar istilah ini. Di dalamnya ada yang disebut dengan dharma, satu itu dharma, dua arta, tiga kama, empat moksa. Jadi dharma, arta, kama, dan moksa. Jadi kenapa dharma yang pertama? Karena dharma ini, dengan jalan dharma inilah tujuan-tujuan yang lainnya kita harus peroleh. Bagaimana kita agar kita ngagemin dharma dulu, agar kita bisa artinya memahami filosofi ajaran agama kita, bagaimana kita harus bertindak jujur, bagaimana kita harus bertindak senantiasa dalam kebenaran dan kepatutan. Nah, kalau kita sudah bisa menyerap ajaran itu, kemudian kita aplikasikan di dalam kita memperoleh arta. Jadi dalam memperoleh arta, kita tidak boleh curang, kita tidak boleh korupsi, kita harus lakukan dengan yang jujur, benar, dan sesuai dengan arahan-arahan daripada kitab suci agama kita. Nah, maka arta yang kita peroleh itu sudah akan menjadi arta yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita dan keluarga kita. Nah, kemudian berdasarkan arta yang kita peroleh inilah kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan kama itu sendiri. Jadi kebutuhan kama, kebutuhan akan bagaimana kita harus bisa hidup, bagaimana kita harus makan, bagaimana kita harus punya pakaian, bagaimana kita harus punya rumah. Nah, ini kebutuhan kama ini, kebutuhan kehidupan kita. Nah, apabila kebutuhan kama ini sudah terpenuhi dengan baik dengan arta yang kita peroleh dengan jalan dharma, maka sesungguhnya moksa itu sudah tercapai. Jadi jagadita, jadi kebahagiaan di dunia itu sudah tercapai. Jadi kebahagiaan di dunia ini tercapai, yang otomatis kalau sudah bisa tercapai kebahagiaan di dunia, nanti pada saat kita meninggal, kalau kita senantiasa melaksanakan jalan dharma itu, maka kebahagiaan di alam keabadian juga bisa kita capai yang disebut dengan moksa. Adik-adik, para mahasiswa baru, jadi berkaitan dengan tema satu karena beda, maka dengan melihat penerapan catur purusa arta dan trihita karana ini, coba kita kaitkan bagaimana korelasinya dengan keberadaan kenegaraan kita. Jadi negara kita Republik Indonesia mempunyai yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu,
mempunyai lambang negara yang yakni burung Garuda Pancasila. Di dalam burung Garuda Pancasila itu, burung Garuda itu dia membawa perisai di lehernya. Jadi perisai itu berisi 5 sila, 5 dasar hidup berbangsa dan bernegara yang disebut dengan Pancasila. Jadi di situ ada lambang bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada lambang rantai yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian ada lambang pohon beringin yang melambangkan persatuan Indonesia, ada lambang kepala banteng yang melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada lambang padi dan kapas yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sesungguhnya adik-adik semua, jadi lambang-lambang atau sila-sila dari Pancasila ini adalah merupakan serapan intisari keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan yang ada di Nusantara ini. Jadi intisari kearifan-kearifan yang ada di Nusantara ini diterjemahkan dan diwujudkan, diaplikasikan di dalam lambang negara kita. Di situ juga ada di cengkraman kaki Garudanya itu, kaki Garuda mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu akan kita bahas sekarang. Kita mulai dari lambang dari Pancasila yang dilambangkan dengan bintang. Nah, bintang itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita ini adalah serapan daripada bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis dengan ide Sang Hyang Widi Waseso, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang di dalam Trihita Karana itu digambarkan sebagai parahyangan. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita mendekatkan diri dengan cara bersembahyang ke pura atau ke kuil atau ke candi dan atau ke Bali Basarah, itu semua adalah tempat-tempat suci agama kita. Dan juga di kamar-kamar suci kita juga pun di rumah masing-masing juga bisa kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi sebenarnya intinya implementasi daripada hubungan yang harmonis dengan Tuhannya itu adalah salah satu nilai-nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang itu sendiri. Yang kedua, adik-adik, adalah di situ lambang rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejatinya kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah ejawantah daripada bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama umat manusia. Kalau kita bisa menjalin hubungan yang harmonis antara sesama umat manusia, berarti itu sesungguhnya kita semua adalah sudah melaksanakan sila dari yang kedua dari kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang kedua dari Pancasila. Di keyakinan Hindu, kita mengenal adanya Wasudewa Kutumbaka. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan adalah bersaudara. Sama dengan ibaratnya, kalau kita dilahirkan sama-sama dilahirkan oleh seorang ibu, kita disebut bersaudara. Makanya karena kita sama-sama dilahirkan oleh Tuhan, ide Sang Hyang Widi Waseso, maka semua yang dilahirkan oleh Tuhan adalah saudara kita. Makanya itu yang disebut dengan Wasudewa Kutumbaka. Kemudian di samping itu juga kita mengenal filosofi dasar yang sangat luar biasa, yang sangat adiluh, yakni Tak Tuam Asi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, implementasi daripada ajaran-ajaran Wasudewa Kutumbakam, kemudian Tak Tuam Asi, ini sejatinya sangat
bagus bisa kita terapkan untuk jalinan yang harmonis antara manusia dengan manusia, sehingga kita bisa mampu membawa keadilan, jadi dan keadaban di antara sesama umat manusia. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adik-adik para mahasiswa baru yang sangat saya banggakan. Kemudian kita juga kita lanjutkan dengan lambang yang ketiga, jadi burung dari Pancasila itu sendiri digambarkan dengan pohon beringin adalah persatuan Indonesia. Nah, ini masih berkorelasi dengan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, jadi pawongan itu sendiri. Di sini kita bisa pahami bahwa apabila kita sudah menjalin komunikasi yang bagus, kita menganggap semua adalah sama-sama satu saudara kita, dan engkau adalah aku adalah engkau, maka secara otomatis kalau itu kita bisa perkuat, kita lakukan, maka inilah menjadi kekuatan bangsa Indonesia, akan menjadi persatuan dan kesatuan bangsa itu akan sangat mudah terwujud. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai adik-adik, sebagai mahasiswa generasi muda nanti penerus bangsa ini, hendaknya senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan itu. Karena dengan menjaga persatuan dan kesatuan, otomatis saudara Anda, adik-adik semua sudah menjalankan ajaran daripada umat Hindu dalam Trihita Karana yang disebut dengan pawongan itu sendiri. Nah, setelah persatuan Indonesia, kemudian kita lanjutkan dengan ada yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini kembali lagi masih diwarnai oleh pawongan itu sendiri, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Kalau kita sudah menjalin hubungan yang harmonis, apapun produk, misalnya sebuah keputusan diambil, itu kita lakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jadi di situ peran sertanya kita sudah senantiasa menjaga. Kalau di Bali sering ada paruman-paruman yang dilakukan baik di pura atau di apa, nah itu pada akhirnya kan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, inilah cara kita umat Hindu ikut mengamalkan ajaran ajaran kita di dalam mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada sila kelima dari yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Di situ adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan Palemahan di dalam Trihita Karana. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan ini. Karena kalau kita mampu menjaga harmonisasi alam lingkungan kita dan secara harmonis kita bisa mampu menjaga alam lingkungan kita, otomatis alam lingkungan ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita. Dan itu berkorelasi juga dengan arta di dalam pencapaian Tripurusha. Jadi catur purusha arta itu. Jadi arta ini diperoleh, bisa sangat mudah diperoleh apabila kita bisa memanfaatkan hasil-hasil daripada alam lingkungan ini. Bisa hasil hutan, bisa hasil tambang, bisa hasil laut, bisa juga ya baik berupa minyak, batu bara, atau kayu-kayu dari hutan. Nah, inilah sebenarnya kalau kita bisa menjaga secara harmonis, menjalin hubungan yang harmonis, itu akan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya, akan mendatangkan arta kepada kita. Dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti misalnya bisa dimanfaatkan, dipakai untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi ini korelasi antara sila-sila dari Pancasila itu sendiri dengan Trihita Karana dan juga Catur Purusa Arta. Nah, adik-adik umat Dharma yang sangat luar biasa, yang sangat saya banggakan. Jadi kalau kita harusnya menyadari bahwa kita lahir di Indonesia di dalam kondisi yang beraneka ragam. Jadi keanekaragaman baik suku, budaya, bahasa, alam lingkungan, adat istiadat itu adalah sebuah keniscayaan, karunia ide Sang Hyang Widi Wasi yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Makanya tidak salah para founding father kita menggambarkan di dalam lambang lambang negara kita, burung Garuda yang mencengkram pita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu cengkraman daripada burung Garuda itu adalah merupakan salah satu unggas yang paling dianggap paling kuat daya cengkramnya. Sehingga itu filosofinya adalah pelihara atau jagalah erat-erat persatuan dan kesatuan ini dalam negara kita yang berbineka ini dengan tetap mengedepankan tujuan kita yang sama untuk mencapai negara Indonesia yang jaya, yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Jadi dengan demikian sejatinya para founding father kita sudah sangat luar biasa menggambarkan dan mencoba membuat warisan kepada kita bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menjalin kesatuan dan persatuan dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi mari kita saling menghormati dan saling menghargai. Dengan kita saling menghormati dan saling menghargai, maka kedamaian akan tercipta. Dari kedamaian yang bisa tercipta, otomatis bahtera negara ini jadi layar yang disematkan di dalam bahtera negara kita ini, negara Indonesia ini akan bisa dikembangkan dengan sebesar-besarnya sehingga akan mampu mengarungi lautan yang maha dahsyat ke depan untuk mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke tujuan akhir kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Jadi jayalah terus Indonesia, selamat berlayar untuk Indonesia. Demikian adik-adik semua yang sangat saya banggakan, yang saya cintai untuk kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya ucapkan matur sembah suwun, terima kasih, semoga semua rahayu dan berbahagia. Damai, damai, damai. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.